satu. Pajak pokoknya dong. Kalau pajak pokoknya pajak pokok itu berapa ya? Ini kan Intinya sih gua sama admin STNK jadi sama. ya intinya sih masih murahan lu ya. Iya dong. Gua 19 apa 35 admin. Ini 1 juta berapa? kalau gua 18 sekian. Intinya gua ngeliat ini. Intinya gua ngeliat kemarin ini. kan dia kemarin telat sebulan. Ini dendanya. Dendanya segini. Ini harus dibayarkan segini. 1 juta 60 juga. Anjir. Tahun 2000. Oh iya, lu tahunnya 2000. Iya. Gua 2006. Nah, Manual. wajar kalau segitu. Tapi kan biasanya tiap tahun turun dia. Enggak, Masa sih? enggak, gua sama aja. Jadi turun gua. Gua dua kali pajak. Ya, turun cepet. Awalnya dari 1,2 jadi 1.667.000. Ya setidaknya masih murah punya lu ya. Iya dong. Kan dia tahu. Pajak 1,2 aja. Iya. Kayak motor ya. Ih, motor apa? Motor NMAX yang baru sekarang pajaknya 1 juta. Emang iya? Iya. Yang NMAX, X-Max kali? Enggak, NMAX yang 155. yang pokoknya yang baru dah. 155? Iya. Itu 1 jutaan kan. Wah, gua belum pernah lihat lagi. Iya. Anjir, 1,2 mobil. Pak setahun 1,2. Kalau telat sih ini nggak masuk akal sih. Sepajak 1,2, kalau telat nih, aduh, gue 1,8 sekian. Ini 1,9 lah. Itu udah semua. Tapi ada yang 2002 pajak 1,3. Vietnam berapa ya? Vietnam ya lebih gede lagi ya, sisinya lebih gede 2.700. Dia iya, CC gede, cuman kan dia lebih sama kayak lu 2000. Ya mungkin beda dikit lah ya Karena tua juga. Pajak 1,2, Om. Pajak 1,2 udah beres. Udah mau ngopi tuh. Iya, 1,2. Gue 1,9. Biasa kalau anak muda mah lebih mahal sedikit 2006. dibandingkan orang tua. Iya. Orang tua kan masih sepuh, Iya. ya kan ngomongnya juga harus bangun. Pajak 1,2. iyalah. Itu udah mau ganti oli tuh. Ukuran gue mah. Udah mau ganti oli, udah tune up itu udah. Pajak mobil serasa motor. Iya. Itu dong. Motor aja sekarang yang terbaru 1 juta. Nah itu tuh kalau enak itu Ya, 1 juta? 1 juta. Temen punya gituan, bayar kemarin pajak 1 juta. 1 juta belum cicilan. Ya belum. Iya. Ini Pajak kan doang. ini kan cash kan. Cash dong. Ya, pasti cash dong. Oke. Kalau trajet kadang kebanyakan Ya harga 40 juta di kredit ya jadinya berapa? bisa 60. Bisa 60. Sayang 20 juta bisa buat remaja. Iya. Iya lah. Udah cakep banget. Iya. masalah pajak kan. Berapa? Gets berapa? 500.000. Wajar sih. Wajar. Gua sama gue tinggian gua. Gue berdiri di samping pintunya aja gede tinggian gua kayak itu. Iya. Ya wajar sih. Kalau masuk dengkul gini. Iya. Kencok-kencok banget nih. Iya. Awas patah lu. Gol. Ya Gets coba lu berdiri dah. Kayaknya nyuci atas juga kayaknya nggak naik dah. Nggak naik jok. Kalau gue kan naik jok. Gue kan mesti naik jok baru ke atasnya bisa dong. Iya. Kalau Gets kayaknya enggak dah. Enggak masih ngelap ya. Iya. Apa nggak dirawat ya kayak gitu. Maksudnya ini kan masih bagus nih dirawat ya. Iya dong. Nah, kalau apalagi umur mobil udah tua. Ya. Berarti tua lah ya, namanya 20 tahun ya. Iya, betul. Kalau nggak dirawat kayak di jalan tuh kayak kurang gitu, kayak Ya, kalau dari segitunya iya. Tapi kan apalagi kita main namanya- kayak misalnya banyak katakanlah orang urusan budget ini karena rata-rata kan pengguna
mobil-mobil yang istilahnya udah 20 tahunan kan kita berarti kan tarafnya di tengah, ya kan? Nah, di situ. Siapa sih yang nggak mau, ya kan? Mobilnya bagus lagi walaupun tua. Siapa coba? Pasti ada aja. Tapi kan kita pilih yang lebih penting, ya kan? Daripada body. Iya. Baik kita cari nyamannya, ya kan? Nah, kayak temen kita satu, ya kan mau pasang retract, ya kan? Padahal businya jeblos. Lebih pentingin ke aksesoris. Lah iya, kita nggak usah pentingin aksesoris, yang penting kenyamanan. Kenyamanan, rasa aman yang penting. Rasa aman itu apa? Dalam perjalanan kaki-kaki nggak ada bunyi-bunyi, itu udah rasa aman. Nyaman dalam goncangan. Sebutin nggak ada siapa itu, berasa, sebutin. ya kan? Sebutin siapa namanya. Besok busi dulu dah. Kalau yang orang yang lumayan mah budgetnya tebel, ya pastilah diperhatiin, ya kan? Apalagi ada uang lebih, ya siapa sih yang nggak mau, ya kan? Semua juga pasti mau, termasuk saya. Mobil buluk begini, siapa nggak mau? Kalau ada duit jangan ngomong. Berangkat. Yang penting bawa koper. Balik lagi. Tapi lu kan ke Bromo pakai ini. Isi berapa orang? Dewasa 2, anak kecil 2. Paling jauh ke Bromo. Bromo paling jauh. Paling jauh, paling menantang. Menantang. Nih, tadi kan lu ngomong pernah ke Dieng. Nah, Lu pernah ke Dieng jalurnya jalur Waleri. bukan loh. Keleri itu pulangnya. Iya benar Keleri tapi pulangnya berangkatnya lewat Kajen, Pekalongan. Itu serem loh. Ya bagi yang pertama kali lewat situ memang iya serem. Bener, emang serem. Ya itu kalau mau ngetes ya sehat enggaknya mobil ya lewat situ. Tanjakannya wow. Lumayan, mantap. Itu dari keluar tol Kajen, Bojong Kajen, naik sampai Paninggaran. Itu kan jalan itu patah. Gue pengen nyoba nih, kayak sekali gue pengen kayak coba ke Dieng Ya, bawa si jaket. mampu lah. Iya. Secara tahun 2000 ini dibandingin tahun lebih muda. Iya. Masa yang lebih muda, masa aku tahun yang tua kan. Anak muda. Ah, teknologi lebih canggih sih. Tapi kan pasti ada bedanya kan, maksudnya si BD kan sama bedanya paling di pinion bel. Ya dari mesin pun juga ada beda. Mesin beda, pinion bel beda, mesin beda, fan belt beda, Beda. terus sistem pinion bel dia 3, Dulu 3. gue 1. Ya. Eh, Dari bel 1 dong. ini di 2. Ini 2. Biasanya Aja 2. Si BB itu 1. Iya. Ya. Nah, kalau Vinam 3. Pan belnya yang 3, 2. Gua 3. 3, ya. Ada 3, Lu 2. 2. Mampu lah. Tapi kayak kalau misalnya apa kayak mobil ini, gue sih beberapa kali lihat di orang pakai Trajet di Dieng. Ya. Jadi menurut gue pede. Pas waktu itu sih gue ke Dieng nggak pakai ini, tapi gue pakai Ford Ranger. Ya. Ford Ranger, walaupun ada beberapa kendala Ford Ranger, tapi gue sempet ngelihat Trajet naik situ platnya B. Jadi menurut gue wah bisa nih gitu, makanya gue pengen nyoba. Mungkin ya ada tips-tips yang kayak misalnya kalau lu pakai Trajet lu mau ke Dieng lewat mana kah atau lewat apa, lewat jalur mana, keluar mana amannya, pulangnya juga. Kalau ke dia, kalau ke pemula terus naiknya terutama Trajet gitu. Ya kalau mau cari aman lewat Keleri nanti kan Temanggung naik sampai ke Perkebunan Tetambi. Itu jalur sangat-sangat aman mobil apapun. Mesin pun
pun termasuk yang CGC pun CC kecil itu bisa terjadi. Ya kalau mau nyari pengalaman dan sedikit tantangan ya lewat kajen. Tapi kajian kan gue tahu jalurnya kayak gimana. Cuman ya itu skill kita diuji di situ. Jadi nah kalau skill kita kan diuji di situ. Jadi kemampuan mainin gas, rem, kopling itu dipertaruhkan. Kalau manual, kalau matic kan kalau matic cuma gasnya ya. Itu juga jalur kecil, nggak semua orang bisa menguasai jalur kita. Kembali lagi sih kalau keyakinan kita gitu, yakin nggak lewat situ? Kalau yakin ya Tergantung PD-nya si supir. betul. Iya. Kalau nggak pede jangan cari yang umum dan wajar aja. Ada teman kita dulu pakai pelajar lewat jalur Batang, akhirnya transmisinya dukun. Ya kan? Iya. Transmisi Si Nuril ya? Si Nuril. Nah, karena Gue dia- sebut aja tuh ya Iya. namanya kalau dia nonton karena dia salah perhitungan. mapnya gitu, dan dia diarahin mapnya lewat Batang gitu, dan jalur Batang itu bisa dikatakan jalur terekstrim yang buat menuju ke Dieng. Nah dia dengan keyakinan yang dia punya dan kurang perhitungan tentang jalan yang mau dilewatin ya akhirnya di lewat itu akhirnya transmisinya kan lolos nggak bisa jalan, tapi untungnya alhamdulillah bisa teratasi. Balik Itu lagi jalan ke nggak direkomendasikan. ke PD-nya si supir ya dan kondisi si mobil berarti sebelum jalan ke sana. Betul lah, kondisi mobil juga harus terima, terutama sistem pengereman, Iya. Kopling. radiator, ya itu kipas-kipas itu harus diperhatikan karena di sana tuh benar-benar daerah terpencil yang nggak ada yang buat pat misalnya. Meskipun kita bisa bongkar, tapi kalau kita nggak punya pat itu itu bukan Kediri doang, semua tempat juga harus Harus. berarti. meskipun kita di kota besar juga belum tentu ada pat yang buat pelajar. Kalaupun banyak persamaan ya balik lagi ada yang jual nggak. Lagian juga mobil-mobil baru juga spare part ada juga yang nggak ada. Kita baik katakanlah misalnya kita head to head sama mobil baru misalnya Unit Rajet ya. Kita ke tempat sama-sama ke tempat terpencil dan katakanlah di unit. Saat itu oke lah kita pakai mobil yang memang notabene banyak yang pakai. Kalau nggak ada yang jual juga tetap aja sama aja lah. Iya dong. Dan ini juga Rajet itu termasuk mobil yang banyak persamaan dari Jepang. Ya, jadi Jadi Mitsubishi. iya dan spare partnya kalau dibilang jarang atau susah enggak ya. Enggak sih. Cuman ya emang nggak semua tempat atau lokasi menyediakan. Dan kita kan kita nyari online ya. Iya. Kecuali di kota-kota tertentu yang memang dia spesialis mobil Korea biasanya Ada. jual ada. Nggak semua tempat buka bengkel spesialis Korea. Apalagi hari libur ya. Pas lagi libur ya, liburan. Contohnya di Cianjur juga nggak ada. Nggak ada yang jual. Nggak ada yang jual spare part Rajet itu nggak ada. Kan pernah pengalaman Korea mati satu di posisi di Cianjur. Bingung. Oil yang mati ya kan, mobil pincang nggak ada tenaga gitu, mau pulang ke Jakarta jalannya nanjak gitu. Akhirnya Ya tanya-tanya ke komunitas. Nah, dia disaranin suruh pakai samaan mobil MPV. Ya udah kita beli MPV ternyata emang sama, cuma ganti. tapi kalau DHC kan koilnya kan satu ya, satu besar ya. Koilnya 21. Koilnya 2, cuman dibagi 2. Oh. Satu koil dibagi 2. Ah. Koil dibagi 2. Sama nggak sih? Kalau sini kan satu koil ada 2 lubang. Satu koil 2. Sama. Sama ya, tapi beda bentuk aja. Iya. Kalau ini kan seglodong. Iya. Kalau ini 2 koil. Nah itu yang
2 buah, koilnya 2 buah, cuma dibagi. Itu kalau mati satu, ya bisa diganti satu. Kalau ini kan mati satu diganti si gelondong, Benar. bener kan? Kalau ini mati satu bisa diganti satu. Jadi plus minus coil dari ngomongin coil AC sama CVT. Balik lagi ke CVT, kelebihannya juga ada, kekurangan juga ada, bedanya juga ke AC. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Semua mobil pasti ada kekurangan. Nah, itu dia pembahasan dari Hyundai Trajet bareng teman kita dari HTIC DKI Banten. Untuk teman-teman yang punya ide konten apa lagi, boleh sharing, boleh komentar di kolom komentar di video ini. Kalian mau ulas apanya dan bagaimana pendapat kalian tentang Hyundai Trajet? Komen, like, dan subscribe ya. Jangan lupa. Dadah, sampai ketemu di konten selanjutnya.